Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, siswa-siswi saya yang saya sayangi. How are you? Saya harap, I hope you guys still healthy, still positive, dan stay at home. Dan tinggal di rumah saja ya, jangan kemana-mana. Oke, kalau tidak, penting sekali. Saya harap kalian masih bersama keluarga, sehat, gembira, positif, walaupun di masa pandemi ini tetap semangat belajar. Nah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang correlative conjunction. Pada materi ini nanti kita akan belajar tentang apa itu correlative conjunction, kemudian apa saja correlative conjunction yang akan kita bahas di semester 2 ini. Kenapa? Karena macam-macam correlative conjunction itu sebenarnya ada banyak, namun pada kelas 10 semester 2 ini kita hanya akan fokus pada 4 jenis correlative conjunction. Nah, video ini adalah video bagian pertama dari penjelasan saya tentang correlative conjunction. Nanti akan ada video bagian kedua tentang correlative conjunction yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang macam-macam correlative conjunction. Oke, sudah penasaran ya sebenarnya apa itu correlative conjunction yang akan kita bahas ini? Kita lihat dulu contohnya. Nah, pay attention to the following sentences. Silahkan lihat pada contoh kalimat dalam slide itu ya. Kalimat pertama, first sentence, we like both the story and the actors. We like both the story and the actors. Please pay attention to the red color. Perhatikan pada warna merah itu. Kata-kata yang bercetak merah, di situ adalah contoh penggunaan dari correlative conjunction yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. We like both the story and the actors. The athlete won gold medals not only from the single race, but also from the group race. John offers me either a red apple or a green apple. Dave plays neither badminton nor table tennis. Nah, ini adalah contoh correlative conjunction yang akan kita bahas pada semester ini, yaitu ada both and, not only but also, either or dan neither nor. Nah, silakan lihat pada gambar di slide tersebut. Ini gambar hanya untuk ilustrasi ya, hanya untuk memberi kalian gambaran lah kira-kira apa itu correlative conjunction. Nah, itu ada gambar seorang perempuan lagi duduk, dia berkata, certain things just belong together. Certain things just belong together. Ada beberapa hal itu mereka memang berjodoh, belong together, berjodoh atau cocok pasangannya gitu ya, satu dengan yang lainnya. Contohnya like peanut butter and jelly. Nah, kalau di barat sana orang itu suka makan roti panggang, itu pasangannya dengan peanut butter and jelly atau selai kacang dan jelly. Mereka juga suka makan macaroni and cheese, jadi seperti makaroni, tempat kita kan dibuat masak sup ya. Kalau di sana dibuat makaroni dipanggang diberi keju gitu. Nah, makaroni pasangannya dengan keju. Nah, sama juga seperti correlative conjunctions. They work together in pairs to join words or phrases that carry equal importance in sentences. Ya, jadi correlative conjunction ini, they work together in pairs, adalah kata-kata penghubung yang bekerja bersamaan secara berpasangan untuk menggabungkan kata atau frase that carry equal importance in sentences, yang sifatnya setara. Kata-kata yang dihubungkan itu sifatnya setara dalam sebuah kalimat. Ini nanti akan kita bahas. Masih bingung ya? Oke, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, so what is a correlative conjunction? Correlative conjunctions are conjunctions that come in pairs. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang
namanya terlebih dahulu, jadi correlative conjunction. Dari artinya correlative conjunction, conjunction itu adalah kata penghubung, sedangkan korelatif itu adalah itu bekerja bersama, relatif itu menghubungkan. Jadi secara makna itu pengertian yang kedua, they get their name from the fact that they work together, and relate one sentence element to another. Jadi mereka mendapatkan nama correlative conjunction itu asalnya dari nama bahwa mereka itu work together atau bekerja bersama, yaitu bahasa Inggrisnya ya, and relate one sentence element to another, dan mereka relate atau menghubungkan satu elemen kalimat dengan yang lainnya. Nah ini, jadi correlative conjunctions are conjunctions that come in pairs, atau conjunction adalah kata penghubung yang berpasangan. Nah sebelumnya mungkin kalian sudah pernah belajar tentang conjunction sendiri. Conjunction atau kata penghubung itu contohnya yang populer dan sering sekali digunakan adalah and ya, contohnya and, dan, kemudian apalagi but bisa, or bisa, so bisa. Nah itu adalah beberapa contoh conjunction. Mereka menghubungkan dua elemen dalam sebuah kalimat. Nah, correlative conjunction ini, conjunctionnya itu tidak hanya satu, tapi dia berpasangan, in pairs. Tadi ada jodohnya gitu. Nah, they relate to different nouns or noun phrases, adjectives or actions. Nah, mereka bertugas menghubungkan dua noun yang berbeda atau dua kata benda atau dua noun phrases. Apa beda noun dengan noun phrases? Kalau noun itu kata benda, contohnya house. Kalau noun phrases itu kata benda yang terdiri lebih dari satu kata. Contohnya, misalnya kalau nounnya itu house, kalau noun phrasesnya itu the blue house atau rumah bercat biru gitu. The blue house itu kan satu kesatuan, rumah bercat biru itu kata benda, tapi dia terdiri dari tiga kata, the, blue, dengan house. Kemudian ada juga menghubungkan adjectives atau kata sifat, atau menghubungkan juga actions. Nah actions itu kan tindakan ya, atau kita biasa sebut verb, kata kerja. Jadi correlative conjunction ini bisa digunakan untuk menghubungkan kata benda, kata sifat, dan kata kerja atau kata kerja. Nah, kinds of correlative conjunction that we are going to discuss are, nah ini adalah 4 jenis correlative conjunction, 4 pasangan yang akan kita bahas di semester ini. Tadi seperti saya sudah bilang ada banyak yang lainnya, tapi fokus kita untuk pembelajaran di semester ini adalah 4 itu, yaitu both and, not only dipasangkan dengan but also, either berpasangan dengan or, dan neither berpasangan dengan nor. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah both and. Nah, fungsi dari both and ini, pasangan ini, both dan and ini, fungsinya adalah to add emphasis to two coordinated elements in a sentence. Jadi untuk menambahkan emphasis atau penekanan pada two coordinated elements, pada dua elemen yang dihubungkan dalam sebuah kalimat. Jadi untuk menambahkan penekanan pada dua elemen yang dihubungkan dalam sebuah kalimat. Contoh, example, I like both football and basketball. Saya suka dua-duanya, antara football dan basketball. Biasanya orang kan berkata hanya I like football and basketball saja, itu boleh, itu pun bisa diterjemahkan dengan baik ya. Jadi saya suka sepak bola dan bola basket gitu. Nah, penggunaan kata both, kenapa kita menggunakan kata both? Tujuannya adalah untuk menekankan, jadi to add emphasis atau menekankan bahwa yang kita sukai ya dua itu, football and basketball, sehingga kata both digunakan dalam kalimat tersebut. I like both football and basketball. Contoh yang kedua, both the girls team and the boys team
played well in the last competition. Jadi both the girls team and the boys team, kata both itu memberi penekanan pada the girls team and the boys team. Tim cewek dan tim cowok, seperti itu. Jadi menekankan bahwa mereka berdua itu, tim cewek dan tim cowok itu bermain baik, played well in the last competition, di kompetisi yang terakhir kemarin. Jadi kata both digunakan untuk menambahkan penekanan dalam tim cewek dan tim cowok, seperti itu. Contoh yang ketiga, we both love and honor our teachers. We both love and honor our teachers. Kata both digunakan untuk menekankan bahwa kami itu both love and honor. Kami itu mencintai dan menghormati guru-guru kami. Mencintai dan menghormati guru-guru kami. Jadi kata both itu memberi penekanan pada kata love, mencintai, dan honor our teachers, dan menghormati guru-guru kami. Kalau kalian mau pakai we love and honor our teachers, ya itu memang bisa dan boleh. Jadi artinya kami mencintai dan menghormati guru-guru kami. Nah, penggunaan kata both itu ditambahkan untuk menambah penekanan, seperti itu. Nah, contoh yang keempat, he is both handsome and clever. Dia itu tampan dan cerdas. Both handsome and clever. Dia itu tampan dan cerdas. Nah, kata both itu ditambahkan di situ untuk menekankan bahwa dia itu tampan dan cerdas, seperti itu. Nah, seperti kalian lihat pada contoh-contoh kalimat yang sudah saya sampaikan, kita bisa lihat both dan and itu menghubungkan football and basketball. Football itu noun, basketball itu noun. Jadi noun dengan noun. Kemudian contoh yang kedua, the girls team dengan the boys team. Itu noun, tim cewek itu noun, tim cowok noun juga sama. Berarti noun dengan noun. Contoh yang ketiga, we both love and honor. Love and honor itu mencintai dan menghormati. Itu adalah kata kerja. Jadi itu adalah verb dengan verb. Kemudian contoh yang keempat, he is both handsome and clever. Handsome, tampan, itu adjektif. Clever itu cerdas, itu juga adjektif. Jadi adjektif dengan adjektif. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwa correlative conjunction itu menghubungkan elemen-elemen yang setara dalam kalimat. Setara itu maksudnya yaitu noun dengan noun, kemudian verb dengan verb, adjektif dengan adjektif. Tidak boleh noun dengan verb, adjektif dengan noun, itu tidak boleh. Jadi menghubungkan hanya yang setara saja. Seperti itu. Nah, ini yang bagian kedua correlative conjunction yang kedua yang akan kita bahas, yaitu not only but also. Kalau kita terjemahkan, not only itu tidak hanya, but also, tapi juga, kan gitu. Tidak hanya titik-titik, tapi juga titik-titik. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sama dengan both and tadi, yaitu to add emphasis to two coordinated elements in a sentence. It is usually used in formal context. Jadi sama fungsinya dengan both and, hanya bedanya kalau not only but also ini seringnya dipakai dalam situasi atau konteks yang lebih formal. Contohnya seperti itu. Contohnya di bawahnya itu ya. Example, I gave her not only money but also meals. Saya memberi dia tidak hanya uang tapi juga makanan. Not only money but also meals. Not only Lina, tidak hanya Lina, but also Susi has a laptop. Tapi juga Susi punya laptop. Contoh yang ketiga, Amy not only treated me, but also sent me a gift. Amy tidak hanya menraktirku, tapi juga mengirimiku hadiah gitu. Nah, bisa kalian lihat yang dihubungkan adalah elemen kalimat yang setara. Money, kata benda, dihubungkan dengan meals, kata benda juga. Lina dihubungkan dengan Susi. Lina dan Susi sama-sama orang, sama-sama kata benda.
Kemudian not only treated, yang ketiga, Amy not only treated me but also sent me. Yang dihubungkan adalah kata treated dengan sent. Nah, seperti yang kalian ketahui, treated itu ada ed-nya di belakang, berarti dia adalah bentuk lampau, verb 2, maka dihubungkannya juga dengan sent. Itu adalah bentuk lampau atau verb 2 juga. Jadi inilah yang dimaksud dengan bahwa correlative conjunction itu menghubungkan dua elemen yang setara dalam sebuah kalimat. Jadi memang harus setara, noun dengan noun, adjective dengan adjective, verb 1 dengan verb 1, verb 2 dengan verb 2, seperti itu. Nah, untuk video kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang either or, neither nor di video yang selanjutnya. Okay, so seperti biasa, if you have any questions, you can reach me in WhatsApp group or you can send private chat to me. Boleh di grup, kalau ada yang mau bertanya atau menemui kesulitan, silahkan menghubungi saya di grup. Bisa, atau di Japri bisa. Kalau masih bingung ya dengan penjelasan saya, I hope not. Kalian juga bisa mempelajari materi ini di modul kalian. Nanti akan saya tunjukkan di halaman berapa. Okay, thank you so much for your attention. Have a nice day. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.